A. Konsep gangguan kepribadian. 1. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan, baik konsistensi maupun individualistis pada perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah salah satu jenis penyakit mental, di mana kondisi ini menyebabkan penderita memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Kepribadian digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, di mana individu bersifat dan ekstrinsik. Pada kelompok B, yaitu kategori individu yang dramatis dan emosional. Mereka yang ada dalam kelompok C merupakan individu yang mudah cemas atau ketakutan. 1. Gangguan kepribadian kelompok A. A. Gangguan kepribadian paranoid. Individu yang memiliki kepribadian paranoid dalam DSM-4 ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan menganggap orang lain memiliki motif tersembunyi dan ditafsirkan sebagai orang yang jahat. Orang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid memiliki gejala seperti cenderung menyalahkan orang lain tanpa dasar, ragu akan kepercayaan terhadap orang lain, memiliki sifat pendendam, dan masih banyak lagi. Untuk mengobati kepribadian paranoid, seseorang dapat menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. B. Gangguan kepribadian skizoid. Individu yang mengalami skizoid dalam DSM-4 memiliki kecenderungan tidak menginginkan adanya interaksi sosial dan hubungan intim, serta memiliki sifat acuh terhadap suatu hubungan. Mereka lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri. Seorang individu dengan gangguan skizoid lebih suka menghabiskan waktu sendiri dibandingkan dengan orang lain. Mereka sering tampak terisolasi secara sosial dan lebih memilih untuk menjadi penyendiri. Gangguan ini dapat diobati dengan cara intervensi atau mengubah perilaku penderita dengan cara diberikan kegiatan untuk bersosialisasi, menghindari pengisolasian, memberikan peran dalam kelompok, dan meningkatkan fungsi di dalam masyarakat. C. Gangguan kepribadian skizotipal. Skizotipal adalah gangguan kepribadian di mana individu dengan kecenderungan memiliki pola pikir yang khas sehingga dapat merusak komunikasi dan interaksi yang tengah berlangsung. Kepribadian di mana gangguan kepribadian ini terbagi atas 3, yaitu gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian histrionik. Di mana gangguan kepribadian antisosial ini yaitu individu dengan kecenderungan antisosial dan psikopati merupakan individu yang tidak memperhatikan hak orang lain. Lalu, yang kedua, gangguan kepribadian ambang. Individu dengan gangguan kepribadian ambang ini memiliki kecenderungan tidak stabil dalam berhubungan dan juga mood. Yang ketiga, gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik merupakan kepribadian di mana seorang individu menjadi terlalu dramatis dan mencari perhatian terhadap seseorang. Poin terakhir yaitu gangguan kepribadian C. Yang A, gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian menghindar dalam DSM-4 diartikan sebagai individu yang memiliki kecenderungan di mana individu takut akan suatu kritikan, penolakan dari orang lain sehingga lebih memilih untuk tidak memiliki hubungan, kecuali ketika merasa benar-benar yakin. Yang B, gangguan kepribadian obsesif, yaitu orang dalam gangguan kepribadian obsesif ini cenderung perfeksionis dan cenderung fokus pada detail sehingga dapat menghambat proses kerja dan terhambatnya suatu proyek. Yang C, gangguan kepribadian dependen, yaitu kepribadian di mana orang yang mengalami gangguan tersebut akan sulit menentukan suatu pilihan dan cenderung mengandalkan orang lain. Kadu Pandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendekam di kurungan kayu. 1 bulan lamanya, ia dipasung dalam kurungan kayu oleh keluarganya. Alasannya, perilaku Elis yang agresif. Elis adalah penderita skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ.
sangat-sangat tidak manusiawi. Bayangkan jika adikmu, adik kita, ibu kita, bapak kita mengalami hal yang sama sampai dipasung, bagaimana perasaan kita? Kamis 3 Oktober 2019, ia dibebaskan dari kurungan kayunya, dijemput untuk kemudian dirawat di Panti Istana Komunitas Sehat Jiwa KSJ di Cianjur, Jawa Barat. Nur Hamid, sang pendiri Panti Istana KSJ beserta timnya, melakukan upaya penjemputan setelah ada laporan dan permohonan bantuan dari pihak puskesmas kecamatan. Pemasukan itu terjadi karena pemahaman masyarakat dengan penyakit ini, dengan skizofrenia ini masih sangat-sangat rendah. Semuanya melakukan hal tersebut atas dasar kasih sayang dari keluarga. Daripada hilang, daripada merusak, daripada celaka, daripada korban nyawa atau mengorbankan nyawa orang. Ini daripada hilang, biarlah tetap di sini. Hari itu, tak hanya Elis yang dijemput dari Kecamatan Kadupandak, Mariati yang sudah 3 tahun mendekam di kurungan juga turut dibebaskan. Saat dibebaskan, tak ada perilaku agresif yang terlihat. Sebaliknya, ia seperti menyambut dan menurut saat dibebaskan